merekrut orang-orang yang kompeten, yang ahli, pasti kejadian ini nggak terjadi. Semua sudah dirangkup oleh 7 narasumber yang kompeten sekali di bidangnya masing-masing. Tapi sekali lagi, introspeksi dari LPD harus dilakukan secara maksimal. Care dengan LPD itu sendiri, termasuk kita di lembaga. Kan kita tidak pernah mengabaikan apapun aspirasi ke bawah. Intisari kalau bicara LPD, ya SDM. Jika saja SDM LPD sesuai dengan harapan, berkembang sesuai dengan penambahan aset, lalu diimbuhi, didampingi dengan peningkatan kualitas, merekrut orang-orang yang kompeten, yang ahli, pasti kejadian ini nggak terjadi. Tapi nggak apa-apa, nggak ada istilah terlambat. Kalau kita lihat suasana yang tadi itu, saya merasa bahwa yang berbicara ini seperti keluarga besar Bali yang sedang mencari tahu gimana sih caranya agar LPD selamat, gimana agarnya uang nasabah kembali kalau nggak seluruhnya, tapi harus dimaksimalkan. Sebab tanpa nasabah yang masih percaya pada LPD, LPD ini akan mati. Jika LPD mati, muaranya itu ke desa adat yang kembali kepada zaman dahulu ketika mengadakan kegiatan kekurangan dana. Ada tapi tidak bisa bergerak. Nah, oleh karena itu, saya optimis mulai hari ini asal LPD mencatat dengan baik, melakukan upaya-upaya positif, berkomunikasi dengan kejaksaan, kepolisian, Pemda Bali, para ahli dalam pengertian positif, berkomunikasi untuk membuka ruang agar seluruh potensi yang ada mendukung LPD. Janganlah LPD membuat tembok pembatas, menjadi eksklusif, tidak melakukan komunikasi dengan pihak-pihak lain, terutama kejaksaan, kepolisian. Dan tadi saya garis bawahi ketika saya menyampaikan beberapa hal tentang itu, kan buktinya kan sebagian dari mereka saja bangun-bangun kan. Artinya suasana ini sebagai pembuka pintu yang tadinya sedikit seperti macet, mudah-mudahan ke depannya ada jalan keluar. Tapi sekali lagi, introspeksi dari LPD harus dilakukan secara maksimal. Kuatkan SDM, rekrut tokoh-tokoh perbankan yang sudah terbukti berhasil di berbagai tempat. Jika ada yang mereka purna tugas, rekrut para ahli keuangan seperti Pak Ramante, Pak Palguna, ini kan sangat fasih bicara keuangan negara. Karena kunci dari semua ini, uang yang di LPD itu masih berstatus keuangan negara atau bukan. Ada dua pandangan. Dua pandangan ini enggak ditabrakan, tapi ditetapkan. Jika masih ada yang menganggap dengan hibah itu belum menghilangkan status keuangan negara, ya kita cari lagi surat yang lebih kuat agar betul-betul uang yang dipegang oleh PD sebagai modal bukan lagi keuangan negara. Kalau dia bukan berstatus keuangan negara, otomatis perkara korupsi tidak akan menimpanya. Karena salah satu unsur yang paling penting merugikan keuangan negara. Sehingga dia masuk ranah korupsi itu. Ya, nah, tapi kita harus keras, tegas sama pimpinan LPD yang korup, yang nakal, yang KKN, yang lemah, yang kurang waspada. Tidak apa-apa, pengurus-pengurus lama kalau masih berjasa tetap pakai. Tapi jangan menyebabkan kita tidak berani merekrut tenaga baru yang kompeten. Rekrut tanpa harus membuang yang ada. Jadi sinergi orang lama orang baru ini menyebabkan LPD
menjadi sehat. Kepercayaan masyarakat sekarang menurun karena LPD kan tidak diawasi oleh LPS dan OJK, Pak. Itu solusinya seperti apa dalam diskusi tadi? Sebenarnya terus terang aja, ini pekerjaan panjang. Kalau besok ingin LPD aman, mohon maaf secara ringkas, jaga kepentingan nasabah. Kalau ingin menjaga kepentingan nasabah, harus ada jaminan dari pemerintah. Deposito LPD tanpa nasabah nggak bisa hidup. Maka selamatkan uang nasabah. Agar uang nasabah selamat, harus ada jaminan dari pemerintah seperti bank-bank yang mendapat jaminan. Pasti di situ ada problem, kecil atau besar. Tapi ketimbang Hilang sama sekali. uang nasabah nggak terjamin, tentu yang lain-lain bisa kita pikirkan. Di situ letak komprominya. Mungkin kita cari, maka gunakan ahli, deketi Pemda, bicara dengan jaksa. Saya bisik-bisik tadi, nggak ada yang bisa dipertentangkan kalau kita membela LPD. Cuma yuk kita cari jalan keluar agar jaksa tidak melalaikan tugasnya, tapi nasabah dan LPD bisa terbela. Ya, kita sangat berbangga dan sangat gembira sekali, sukacita hari ini karena bisa tugas kita menghadirkan mereka, teman-teman yang ada di PHDI dan LPD untuk mengikuti seminar ini yang semua sudah dirangkum oleh 7 narasumber yang kompeten sekali di bidangnya masing-masing dan di dalam tugasnya masing-masing. Dan sudah ada kesepakatan di sana bahwa tidak ada yang kita rugikan. Mereka intinya ingin menyelamatkan LPD dan ingin menyelamatkan nasabah dan menjalin hubungan koordinasi di antara semua yang ada. Itu kuncinya. Tidak akan pernah kita mengecewakan dan mudah-mudahan karena target kita adalah selalu berbuat kebaikan. Satya dalam hal ini Satya bentuk segala bentuk aturan perundang-undangan itu harus kita ikuti, nggak boleh kita langgar untuk kesuksesan semuanya, tidak mengecewakan semuanya. Makanya tadi kan ahli-ahli hukum kita libatkan, ahli ekonomi dan sekaligus penegak hukum itu sendiri udah ngemet tadi kayaknya nggak ada perbedaan yang yang menjorok sekali di antara semua narasumber itu sendiri. Kaitannya PHDI dengan LPD gimana? Maksudnya kenapa PHDI Peran. untuk menyelamatkan LPD? Bukan PHDI aja yang berperan untuk menyelamatkan LPD, semua komponen eksponen masyarakat Bali yang merupakan bagian dari desa adat itu sendiri. Kan LPD itu milik desa adat, makanya semua komponen desa adat itu harus peduli, care dengan LPD itu sendiri, termasuk kita di lembaga. Kan kita tidak pernah mengabaikan apapun aspirasi ke bawah yang dikatakan bukan kewenangan kita, tapi kita sekedar memediasi, mencarikan jalan keluar untuk kepentingan kita semua. Itu kan sah-sah saja dan itu dibenarkan oleh tugas-tugas kita. Kita tugas itu memediasi semuanya yang ada di Bali ini.